Gue Rifki. Gua PZ. Gua Gus. Ini kita bukan dia. Trilogi 4. Hai, balik lagi di Trilogi Vote. Hai semua, halo hola. Dimanapun kalian berada, kapanpun kalian menonton, pagi, siang, sore, malam. Di video kali ini, Karena dari Trilogi Pot yang nggak cuma tentang ngebucin ya, kita mengangkat isu-isu yang terjadi di Indonesia. Bahkan kalau pengetahuan dan kemampuan otak kita bisa mencakup isu-isu di internasional mungkin. Ini bukan ngebahas dan ingin memecah permasalahan, tapi seperti nongkrong-nongkrong di tempat-tempat warung kopi ya. Terus respon orang awam menanggapi isu-isu yang terjadi di Indonesia, bahkan di luar negeri gimana isunya. Jadi di sini nggak memperlihatkan intelektual yang sangat tinggi, nggak memperlihatkan itu. Yang penting kita saling ngobrol, saling sharing aja gitu. hujan-hujan gini enaknya ngapain ya? Kopi. Ngewedang jahe. Ngewedang jahe. Ngewedang jahe. Preset ya, preset. Ayo, mau dimulai dari mana dulu? Karena kan yang punya topik ini kan sebenarnya Rifki ya. Seharusnya Rifki ini dulu, pembukaan dulu. Beberapa minggu yang lalu gue melihat postingan Kemal Palevi tentang dia posting foto screenshotan dari Twitter. Akunnya itu Meti Dewi. Dia di Twitter dia nge-caption, nikah itu nggak melulu seks nggak sih, karena nikah tuh buat selamanya, seumur hidup sampai kakek nenek. Kalau sama-sama tua bangka masih ngandelin seks, enggak kan? Makanya tetap perlu cinta, dan yang terpenting obrolannya nyambung. Jadi kenapa gue pengen ngangkat obrolan percakapan ini buat di temanya Trilogi Vote, karena gue baru merasakan hal yang sama kayak yang dia curhatkan di Meti Dewi tadi itu. Oke, ya gimana tuh? Boleh berbagi cerita nggak kira-kira? Seperti apa merasakannya? Katanya kan lu pernah ngerasain tuh. Apa yang lu rasain? Mungkin respon lu ketika bayangan lu tentang nikah, seks, Enggak, terus hubungan intim, apa bayangan lu? Enggak, gue bukan ke arah situnya sih, tapi ke arah paragraf paling bawah tuh, yang makanya tetap perlu cinta, dan yang terpenting ngobrol nyambung gitu. Dan dipikir-pikir ya juga, kalau kita berhubungan, misalkan kita ya pacaran, kita menjalin status lah, intinya begitu ya, diperlukan juga, maksudnya diperlukan cinta, tapi bukan cinta doang, tapi dibaluti dengan ngobrolnya itu nyambung gitu loh. Tapi dari lu sendiri ya, Rifki, dari lu sendiri, lu setuju gak ketika nikah itu, hubungan itu nggak melulu tentang seks? Lu setuju gak sih? Setuju. Apa yang mendasari ketika lu berpendapat lusannya gue setuju nih dengan statement ini nih? Apa yang mendasari pikiran lu? Yang gua ambil tuh, di dalam sebelum kita menjalin status ya nggak perlu melulu kayak hubungan seks gitu-gitu, nggak perlu. Maksudnya kan yang gua lihat ya, yang gua tahu dari orang-orang zaman sekarang, maksudnya yang dari sekitar gua tuh, ya luang lingkup gua ngeliat orang tuh kayak terlalu dia mandang cewek tuh karena wah gini gitu, karena bodinya mentok atau apa gitu. Pasti kan ya ada kan rasa itu, emang ya ada, tapi nggak seharusnya, nggak melulu, nggak terus-terusan lu ngandelin buat tapi jalani hubungan status itu juga harus dibaluti dengan cinta, dan yang penting itu ngobrolnya nyambung gitu, nggak melulu seks, intinya gitu aja sih. Oke. Ini tentang seks aja ya berarti ya, tentang seks, edukasi seks ya mungkin, atau mungkin tentang apa nanti untuk judul dan temanya kita rembukin di chat aja. Iya. Gus, selanjutnya Gus ya. Menurut ente kan ketika ente meresponnya ketika apakah ente juga ngikut dengan Rifki tentang perihal bahwasannya nikah itu nggak melulu tentang seks? Ente setuju sih kira-kira apa punya apa berseberangan? Setuju. Soalnya kan ya yang namanya
yang namanya hawa nafsu tuh pasti ada habisnya. Apalagi ketika kita udah tua nanti, nggak mungkin kita mikirnya kalau misalkan gimana caranya kita bisa berhubungan lagi, padahal kita udah punya anak banyak. Dan juga ya kita nggak melulu tentang mikirin itu, kita mikir gimana caranya kita bisa selalu bareng-bareng, selalu sama-sama, selalu yang namanya kita bisa memanage sesuatu dengan baik bareng-bareng. Ya itu sih yang terpenting gitu. Tapi bukankah kan seks dalam sebuah hubungan rumah tangga adalah kan kebutuhan ya? Seks itu kan kebutuhan, benar gak sih? Iya, memang kebutuhan di awal, tapi tidak bisa kita prioritaskan kalau suatu hubungan itu harus yang namanya melulu seks gitu. Ya emang dibutuhkan, emang benar-benar gitu. Emang dibutuhkan tapi tidak bisa diprioritaskan. Iya, maksudnya nggak sampai lu kakenin lu harus kayak gitu kan, nggak mungkin juga, lu nggak mungkin kuat juga kan. Iya, benar. Tapi gua setuju. Kalau lu kan Rifki, lu tadi bilang lu menangkap fenomena realita yang terjadi, bahwasannya kan kebanyakan dari pria kan memandang sebuah wanita itu kan dengan kepuasan hawa nafsu ya kan. Dia ngelihat cantiknya, bohainya, semoknya kan. Itu memang sesuatu yang mutlak terjadi, enggak sebenarnya cowok emang mikirnya begitu. Iya, makanya itu kan menjadi prioritas. Cantiknya tidak menjadi prioritas. Sebenarnya itu tidak menjadi prioritas. Makanya kan memang kita butuh seperti yang itu. Cuma kita tidak memprioritaskan hal seperti itu gitu loh. Tapi sebenarnya konteks tadi itu statement mbak-mbak yang tadi itu sebenarnya masih rancu. Dia kan mengatakan bahwasannya kalau nikah itu butuh yang nyambung kan, pemikirannya kan nggak melulu tentang seks. Ya. Kenapa? Harusnya kan, gue mikirnya kenapa dia bisa nikah? Kalau dia dua-duanya aja nggak nyambung, nggak klop gitu, tapi kok dia bisa nikah? Itu yang masih dipertanyakan tuh. Jadi masih rancu. Nah, dan dari situ juga makanya kan mungkin ada orang yang nggak nyambung terus sampai nikah, makanya ujung-ujungnya cerai. Yang gue bingung itu sebab apa yang menjadikan mereka menikah. Tapi dalam satu sisi itu tadi si cewek berstatement bahwasannya kita nggak nyambung. Maksudnya? Tapi kenapa dia bisa nikah? Itu kan sebenarnya kan kalau udah kita udah klop, udah yakin bahwasannya kita satu frekuensi, satu jalan. Tapi kok ini beda. Makanya ada orang yang mau menikah cuma mau seks doang, yang berujung malah akhirnya ketika ceweknya tidak memuaskan birahi seorang prianya, makanya dia selingkuh. Karena mereka memikirkan hawa nafsunya masing-masing. Benar juga sih. Iya. Kalau semisal mereka memikirkan hawa nafsu tidak menjadi prioritasnya, tapi memanage sesuatu itu bareng-bareng menjadi prioritasnya, itu bakal panjang. Kan banyak orang selingkuh tuh cuma gara-gara ya seksnya itu tidak terpenuhi oleh istrinya gitu loh. Tapi nggak sedikit juga Gus, tapi nggak sedikit juga. Lu ngelihat gak sih kan kalau di daerah-daerah ya kayak khususnya Jawa kan masih banyak tuh yang namanya kebiasaan saling menjodohkan kan. Di daerah tuh masih jadi kebiasaan yang sering terjadi tuh. Tapi itu jodohin kan dia nggak pernah tahu, nggak pernah kenal, dan kita nggak pernah tahu pasangan kita nantinya bakal satu frekuensi satu pemikiran nggak sama kita ya kan. Makanya tapi kan yang begitu tuh banyak tuh. Nah, tapi ketika dijodohin banyak yang langgeng-langgeng juga Gus, banyak yang langgeng-langgeng juga. Apakah itu kan berarti butuh proses dong untuk bisa jadi sebelum mereka menikah, walaupun mereka tidak saling bertemu, itu pemikiran mereka tuh memang udah benar-benar sama, tanpa harus mereka saling kenal, tanpa harus mereka saling dekat dulu, tapi pikiran mereka dari awal itu sama. Untuk membangun sesuatu ini mereka sama, makanya mereka langgeng. Baru gitu. Ada juga kan yang taruh tuh ya, yang taruh, apalagi yang taruh kan. Oh ya taruh. Banyak yang taruh juga kan, akhirnya banyak yang gagal juga. Lu baru-baru kali ini kan ada tuh yang taruh tuh artis adalah. Ya kalau menurut gue mah, ya mereka nggak satu frekuensi, makanya mereka begitu, nggak satu pemikiran. Mereka selalu bentrok, selalu yang namanya berantem, akhirnya terjadi yang namanya perpisahan gitu. Nih gue mau nanya satu pertanyaan buat kalian berdua. Pendapat kalian berdua nih. Jadi paham nggak yang sama yang namanya toxic relationship?
Paham kan? Ya jadi Ya. jadi penjelasannya toxic relationship itu jadi kayak yang ketika pasangannya tuh kasar sama ceweknya atau misalkan terlalu yang namanya pokoknya kasar lah, kata-ngatain, main tangan segala macam. Menurut kalian toxic relationship nih, tanggapannya gimana sih? Menurut kalian toxic relationship tuh baiknya sih untuk kalangan orang yang sedang berhubungan? Oke, Dari PJ. kalau gue malah ketika lu nanya itu gue malah menimbulkan pertanyaan baru sebenarnya. Apa tuh? Apa? Gue malah bingung, apa jangan-jangan ya yang berstatement tadi tuh mbak-mbak tadi yang mengatakan bahwasannya nikah nggak melulu tentang seks. Mungkin dia ada sebuah peristiwa di mana di ranjang ketika lu melakukan seks, lu nggak bisa, lu yang agresif, lu nggak bisa, lu harus kasih kesempatan pasangan lu untuk agresif juga. Jangan egois, dalam ranjang tuh nggak bisa Jadi kan egois. keduanya. Jangan-jangan ya mbak-mbak yang tadi adalah salah satu contoh Korban. perempuan yang korban dari egois itu sendiri. Makanya di statement Ya. makanya nih gue masih konteks pernyataan mbak-mbak tadi itu masih rancu dan menurut gue masih multitafsir, enggak langsung narik kesimpulan bahwasanya seks nikah itu bukan melulu tentang seks. Bukan itu sebenarnya kesimpulannya, masih banyak lagi kesimpulan yang memang masih tersembunyi. Iya. Jadi kita harus tafsirin lagi, ngulik lagi, baru tuh bahas semua. Menurut gua ya, ini menurut gua. Tapi kalau menurut lu Rifki gimana? Tentang tadi itu toxic relationship. Menurut gua mungkin Mbak tadi adalah korban dari toxic relationship juga. Dan ya betul. Enggak. Makanya dia bikin statement atau seperti mungkin itu. korban dari egois ketika diranjang pun dia merasakan tentang keegoisan pasangan yang terlalu nggak bisa ngasih kesempatan dia untuk memuaskan kebutuhan seksnya juga. Ya mungkin dia korban dari toxic relationship ketika pacaran. Bisa jadi. Oh iya, bisa jadi kan dia terkena pelecehan sejak dini kan bisa jadi. Iya. Ya bisa jadi, cuman kan nggak boleh negatif thinking dong. Karena menurut gua suatu pendapat atau suatu pernyataan itu ada di latar belakangi oleh sebuah pengalaman. Pasti. Ya, betul. Pasti. Biasanya dia berkata seperti itu karena dia sudah merasakannya. Nah, mengalami, ada sebuah proses pengalaman di situ. Kita nggak tahu nih kan si mbak ini maksudnya apa kan? Tapi emang di situ udah jelas bahwasannya yang tertera di situ jelas bahwasannya memang seks itu bukan nikah itu bukan melulu tentang seks. Tapi kalau kita ulik-ulik lagi kan kayaknya multitafsir itu statement mbak itu. Jadi gimana menurut lu Tam? Iya. Iya janganlah. Jangan. Sesimpel itu ya. Iya. Jangan apa dong? Jangan aja, nggak baik buat hubungan. Tapi menurut lu, nih gue mau nanya nih, sekarang gue mau nanya ya kalian berdua nih. Kira-kira dari sekian banyak peristiwa masalah-masalah toxic relationship, kira-kira menurut lu siapa yang paling banyak jadi pelaku dan siapa yang paling banyak jadi korban? Menurut lu yang paling banyak jadi korban perempuannya atau laki-lakinya? Yang jadi pelakunya siapa yang paling banyak, laki-lakinya atau perempuannya? Menurut lu berdua? Perempuan sih, kalau menurut gua kebanyakan perempuan dan pelakunya tuh laki-laki. Karena perempuan tuh nggak bakal nggak bakal yang namanya main tangan, kecuali itu si cowok benar-benar kebangetan nyakitin si cewek. Oke. Lanjut kalau Rifki, apa lu? Kalau lu menurut lu siapa yang paling baik jadi korban? Ya cewek paling banyak jadi korban cewek, tapi dan yang pelaku yang paling banyak itu cowok. Tapi gue pernah dengar salah satu selebgram di Indonesia yang katanya salah satu korban yang jadi toxic relationship.
Ya, Oke. relationship. Oke, berarti sama ya lu berdua ya. nggak semuanya korban itu cewek, tapi ada juga yang begitu. Siapa tahu kan Ya, kalau misalkan cowoknya yang agak-agak apa ya, bencong gitu kayak banci gitu kan, ada tuh yang kayak apa ya, pasti itu ada sih yang kena toxic yang jadi korban. Kalau cowok yang begitu gitu pasti ada korban, jadi korban dari toxic relationship. Dari pendapat lu berdua mungkin hampir sama ya, mirip-mirip. Kalau menurut gue malah toxic relationship ya, gue nggak bisa dipungkiri memang bahwasannya kalau dilihat toxic relationship dari segi misalkan dari segi fisik, main tangan, terus ya main tangan lah, pokoknya dari segi fisik nggak bisa dipungkiri bahwasannya memang pelakunya paling banyak laki-laki dan korbannya perempuan. Tapi toxic relationship kan nggak melulu tentang main tangan, fisik, ada verbal, pakai kata-kata. Dan menurut gua, makanya toxic relationship ini dari segi verbal, kata-kata menurut gua perempuan yang banyak jadi pelaku dan laki-laki yang jadi korban. Iya, salah satunya tadi. Seperti apa? Salah satunya tadi yang gua ngomong itu, yang salah satu selebgram di Indonesia yang jadi korban toxic relationship itu. Nah, dari kata-kata, dari perkataan itu dia yang akhirnya dia merasa kalau dia masuk dalam toxic relationship itu. Ada kok baru-baru. Contohnya juga kayak cewek matre kan, perempuan matre kan misal itu kan toxic relationship yang segi verbal. Karena ketika dia tahu bahwa pacarnya apa laki-lakinya dia miskin, dia kan bakal enggak lu miskin kan, verbal jauh. Nah, jadi orang laki-laki bakal jadi kok gue ngalamin toxic relationship. Kalau dari segi verbal menurut gue paling banyak cewek jadi pelaku dan jadi korban laki-laki. Tapi kalau para pendengar Trilogi Pod mungkin nanti bisa di komen ya di bawah, siapa menurut kalian yang paling banyak mengalami jadi korban toxic relationship, perempuan atau laki-laki. Bisa komen di bawah. Nanti mungkin bakal dibahas. Kalau misalkan ini ada yang komen ratingnya, viewersnya tinggi, kita bakal bahas lagi, ada di part 2 nanti. Jadi komen aja di bawah sebanyak-banyak ya. Lanjut. Kayak contoh kemarin tuh kan ada yang viral tuh di TikTok tuh, yang toxic relationship jadi dia di hotel. Kode tangan. Di hotel terus main tangan, kata ceweknya dicekek lah pas resepsionis sama satpam datang. Itu ceweknya udah berdarah-darah, hidung udah keluar darah segala macem. Sampai minta tolong, akhirnya disuruh check out sama resepsionisnya karena meresahkan pengunjung sekitar gitu. Kembali lagi ke Mbak tadi yang berstatement, apa jangan-jangan dia punya sebuah peristiwa pengalaman bahwasannya dia pernah disakitin atau pernah dikasarin atau dia memang korban toxic relationship, kita nggak pernah tahu nih. Makanya sebenarnya gue tuh konteksnya agak rancu sebenarnya. Secara tekstual dia rancu banget dia tuh nulis tuh. Jadi banyak makna ya. Di situ emang jelas tertera bahwasanya mengambil kesimpulan bahwasanya tuh nikah bukan melulu tentang seks. Pasti kan gue yakin nih pasti dia punya pengalaman tentang itu dalam hubungan, punya pengalaman ranjang, atau dia korban egoisme, atau dia korban memang toxic relationship tadi. Coba menurut lu gimana, Rifki? Gua lagi. Karena kan ini kan emang dari awal kan ini dia bahwa dia setuju banget tentang karena menurut dia nggak mau mikir banyak ya. Oke nih, gue punya pertanyaan. Oke, Rifki dulu jawab dulu. Tadi Rifki dulu. Tadi pertanyaan. Pertanyaannya nih kan tadi kan lu setuju banget nih dengan statement Bamba tadi yang nge-tweet dengan kalau misalkan kita kalau misalkan kita kalau nikah tuh nggak boleh tentang seks atau segala macem kan. Nah, kalau pendapat lu gimana tentang toxic relationship ini gitu? Gue nggak bisa terlalu banyak komentar tentang toxic relationship karena gue belum nggak begitu tahu. Karena gue juga korban. Enggak, bukan gitu. Karena gue nggak
nggak tahu pasti dan nggak tahu jelas apa itu toxic relationship gitu. Gua nggak tahu nih apa yang bisa yang penyebab dari toxic relationship itu apa, yang bisa digolongkan jadi toxic relationship itu apa. Jadi gitu, gua nggak bisa banyak komen karena gua nggak tahu tentang toxic relationship itu apa gitu. Gue mau nanya nih. Oh iya, lanjut. Apa? Posesif itu menurut kalian berdua termasuk orang-orang yang toxic relationship bukan? Maksudnya orang yang posesif nih, misalkan pasangannya posesif banget nih dua-duanya, ataupun salah satunya, itu termasuk mereka tuh toxic relationship atau bukan? Dari asumsi gue bukan. Bukan. Kenapa? Alasannya? Karena ya posesif itu posesif. Kalau toxic relationship ya toxic relationship, punya golongannya masing-masing. Kalau menurut lu Jet? Kalau menurut gue sama kayak Ricky, bahwasannya kan emang beda antara toxic relationship dan posesif. Kalau menurut gue posesif lebih ke komitmen masing-masing hubungan ya. Iya. Karena kan ada di mana tuh sebuah hubungan tuh ada pasangannya pengen diposesifin, pengen dicurigain, pengen diperhatiin ya kan. Terus ada juga pasangan yang nggak mau dikekang, bebasin pasangannya, lebih suka dibebasin, dibiarin. Tapi dalam arti bukan nggak ada perasaan. Dia menunjukkan perasaan dengan membebaskan pasangannya. Jadi menurut gue posesif bukan toxic relationship menurut gue ya. Sama. Ya, kalau menurut gue pribadi, posesif itu bisa menjadi akibat dari toxic relationship, karena ketika gue ngambil dari pengalaman teman gue sendiri, dia tuh kedua-duanya posesif sekali ya. Jadi maupun ceweknya posesif, cowoknya posesif. Ini dari pengalaman teman gue. Ketika kedua-duanya posesif, itu mengakibatkan mereka tuh yang namanya sering banget ribut, kata-kataan atau segala macem. Yang pokoknya dengan kata lah mereka melontarkan cacian itu. Ya, itu dari teman gue sendiri. Jadi menurut gue posesif ya mengakibatkan toxic relationship, karena dengan adanya kita curiga, dengan adanya kita nggak percaya, dengan adanya kita terlalu yang namanya mengekang ataupun segala macam, itu bisa mengakibatkan toxic relationship. Ketika misalkan si cowok posesif terus ngelarang ceweknya, nah itu ketika ceweknya melanggar, itu bisa jadi yang namanya tindakan kekerasan, ya seperti tindakan kekerasan verbal tadi, cacian atau makian akan terlontarkan. Itu menurut gua. Tapi menurut gue mungkin posesif bukan termasuk toxic relationship, tapi posesif mungkin bisa menyebabkan adalah sebab ya, sebab bisa menyebabkan peluang terjadinya toxic relationship. Tapi bukan dikatakan toxic relationship, mungkin peluang sebab terjadinya toxic relationship itu dari posesif mungkin, tapi bukan toxic relationship sebabnya gitu. Jadi berarti posesif tuh berakibat toxic relationship, kemungkinan. Iya, sebabnya posesif, akibatnya toxic relationship itu. Ya. Tapi menurut lu posesif itu bagus gak sih? Ya. Ada positif kalau menurut gue ya. Kalau gue kan bagus. Kalau gue komitmen gue tuh sesuai prinsipil masing-masing manusia ya. Komitmennya kan saling membebaskan, tapi dalam arti nggak apatis, bukan nggak peduli, tapi saling membebaskan gitu. Perhatian tapi saling membebaskan. Kan kalau posesif kan agak mengekang ya, mengekang. Apa salah ya kan. Ya itu makanya kalian berdua posesif ini ada bagusnya gak sih? Tapi kalau ya posesif yang sehat mungkin ada ininya, ada apa sih ya, lebih baik kalau posesifnya semisal tahu batas gitu, nggak terlalu yang namanya padahal kita udah jujur selalu, tapi selalu dibilang salah, selalu dicurigai, selalu nggak dipercayai, itu sih yang salah menurut gua. Tapi beda. Menurut lu Ricky? Tapi beda lagi kalau misalkan dia menurut dia selalu salah. Kalau misalkan kitanya tahu kalau dia benar-benar salah dan kita ada bukti, ya wajar dong. Ya wajar. Itu bukan posesif namanya.
itu emang Ya, kesalahan. iya, itu emang kesalahan. Itu emang kesalahan. Ya posesif. Tapi kan karena kita apa ya? Karena kita nggak posesifin dianya juga. Yang namanya kesalahan kita bisa tegur tanpa harusnya kita posesif. Pasti kalau misalkan ada kesalahan. Ini nih yang enggak, gua motong sendiri menginterupsi sebentar. Iya. Jadi menurut gua yang salah kaprah tuh begini, banyak hubungan di mana ya kita berbohong. Bohongnya itu untuk menjaga perasaan pasangan kita. Dalam satu sisi ya, satu sisinya lagi dia maunya terbuka gitu. Lu terbuka aja, lu jujur sama gua. Nah, nyambung sama mungkin Mbak yang tadi tuh, Mbak yang tadi yang katanya kalau nyari pasangan tuh harus yang nyambung kalau ngobrol. Jadi menurut gua untuk memulai sebuah perjalanan berdua ya, maksudnya untuk menjalin sebuah hubungan sebenarnya nggak main-main. Bener tadi ya, gue kali ini membenarkan Mbak tadi kalau misalkan konteksnya seperti ini, yang misalkan di satu sisi dia bohong untuk menjaga perasaan pasangannya, di satu sisi yang lain gue mau dia terbuka jujur apa adanya sama gue. Mau apapun nanti hasilnya dia bakal sakit hati atau enggak, yang penting dia jujur. Nah, bener sih Mbak ini, kalau harusnya kita punya pasangan tuh yang benar-benar ngobrol nyambung. Jadi menurut gua jangan main-main, jangan ambil keputusan dengan cepat untuk memulai mengambil keputusan bahwasanya ayo kita jalin hubungan kalau kita belum sama-sama mengenal lebih dalam dia maunya gimana. Terus kan kita harus adaptasi juga sama pasangan kita nggak bisa ngikutin kemauan kita, karena kalau lu udah menjalin sebuah hubungan, menurut gua lu udah ngeberi bagian hidup lu ke orang itu, lu udah percaya bahwasannya bagian hidup lu kasih ke dia. Jadi lu nggak bisa ngikutin kemauan lu sendiri. Makanya menurut gua jangan main-main, jangan asal-asalan kalau mau jalin hubungan. Bener si Mbak tadi, kali ini gua membenarkan kalau tapi menurut lu baik nggak kalau misalkan nutupin kesalahan demi kebaikan, tapi yang satunya minta terbuka aja di dalam menjalin hubungan, itu baik apa enggak gitu? Kalau menurut gue nggak bisa ya ini baik apa enggaknya ya, karena gue sendiri ini sesuai pengalaman gue, bahwasannya gue orangnya tuh nggak suka sembunyi tuh, gue paling nggak suka. Gue mau terbuka aja. Lu sama. Terbuka sama gue, lu gak usah nutupin kebohongan apapun dari lu. Gak usah mikir gue bakal sakit hati apa enggak, gak usah, yang penting terbuka, gue udah seneng. Begitu kalau menurut gue. Kalau makanya gue gak bilang itu gak baik, tapi gue bilang gak cocok. Kalau menurut gue gak cocok kalau misalkan berbohong untuk kebaikan, gue gak cocok. Makanya posesif tuh berakibat takut akan kejujuran. Jadi ketika misalkan si cewek ngelarang cowok, itu cowok ketika ingin melakukan sesuatu yang dilarang ceweknya, itu nggak bakal ngomong, nggak bakal jujur. Itu yang posesif itu mengakibatkan seperti itu, berbohong. Jadi nggak ada keterbukaan antara si cowok dan si cewek. Itu sih menurut gua. Menurut gua pribadi sih nggak bagus aja sih kalau misalkan ya udahlah, kalau misalkan lu mau jalin hubungan ya udah saling terbuka aja gitu. Atau misalkan coba nih ya, kalau misalkan lu misalkan PZ sama Gus nih, kalau misalkan dia lu tahu dia salah nih, sebelumnya itu lu tahu dia salah, lu tahu permasalahannya di mana, lu tahu sebabnya apa, tapi dia nutupin dari lu, tapi lu udah tahu semuanya kalau misalkan dia tuh salah, tapi dia nutupin gitu. Lu di situ merasa sakit hati apa enggak gitu? RPJ, kalau gue ada sih adalah gue dapat sebuah pernyataan menarik, bahwasannya ketika lu punya masalah, ketika lu punya sesuatu yang gak bisa lu cari jalan keluar sendiri, lu memulai untuk menjalin sebuah hubungan adalah cara untuk lu bisa mencari jalan keluar. Menurut gua, kalau misalkan yang tadi lu bilang Rifki, kalau misalkan dia nutupin kebohongannya, tapi lu tahu kebohongan yang dia
lakuin kesalahan dia lakuin. Menurut gua ajak diskusi sih sebenarnya, sama-sama merenung, Iya, diajak iya. ngobrol, Tapi ya, kita tapi cari jalan keluarnya mas, sama permasalahannya bareng-bareng. permasalahannya dia nggak terbuka gitu loh. Dia tetap kekeh sama dia bilang dia nggak mau jujur, dia kekeh, ibaratnya dia tetap mau bohong gitu. Toh kita udah tahu. Itu nggak baik buat lo. Menurut gua itu tinggalin aja yang begitu, karena ketika berhubungan yang belum terlalu serius aja udah begitu, gimana kalau lu masuk ke jenjang yang lebih serius, itu bakal lebih hancur lagi. Itu sih menurut gua ya. Itu kan makanya balik lagi ketika kalau lu emang belum benar-benar siap buat menjalin hubungan, lu nggak punya komitmen yang pasti, lu nggak punya, maksudnya takut akan keterbukaan, lu berani buat bagian hidup gua buat lu nggak usah jalin hubungan lah. Iya. Betul. Makanya nantinya kayak Mbak tadi, Iya, berstatement bosannya jadi korban. Menikah bukan melulu tentang seks, dan kalau cari pasangan yang nyambung ngobrolnya, nanti bakal begitu nantinya. Iya. Karena orang yang belum terbuka itu mungkin dia belum siap untuk menjalin suatu hubungan, tapi mereka keadaan atau situasinya itu terpaksa untuk menjalin suatu hubungan, padahal mah hatinya itu belum bisa yang namanya terbuka apa segala macam gitu. Makanya kan menunda kan bukan berarti berakhir ya. Ya. Jadi menunda itu mungkin adalah salah satu jalan untuk mencari keputusan yang tepat gitu. Ya. Jadi menurut gue menunda itu bukan berakhir, dan menunda bukan gak mau. Itu maksud gue yang paling tepat itu. Menunda itu bukan gak mau ya. Jadi gimana? Pokoknya intinya kalau dari gua ya, apa? Gua tungguin bener sampai besok. Woi, gua tungguin sampai besok. Gua makan juga nih handphone dan bercanda. ya kalau kata gue intinya nih ya, kalau lu berani buat menjalin status ya lu saling terbuka aja lah, itu aja udahlah. Berani buat jujur aja udah. Ya udah. Ya buat kalau pesan dari gua, buat kalian yang belum siap untuk menjalin suatu hubungan, gak usah maksa-maksain buat menjalin suatu hubungan karena kegengsian kalian yang terlalu menggebu-gebu. Jangan ya. Karena nggak baik buat diri kalian juga, nggak baik buat pasangan kalian juga. Karena kalau misalkan belum siap menjalin suatu hubungan, pasti akan ada yang namanya takut keterbukaan, takut apa segala macam ya, itulah, takut berkomitmen, pasti itu akan terjadi gitu. Makanya jangan terlalu nurutin gengsi yang bergebu-gebu, karena gengsi diri sendiri bisa membuat sakit hati diri sendiri ya. Alhamdulillah ya akhirnya kelar juga obrolan ini panjang, pada akhirnya menemui titik akhir. Jadi yang belum tahu, yang masih bingung tadi pembicaraannya apa. Jadi tadi pembicaraan adalah, obrolan kita adalah menanggapi, merespon salah satu pernyataan di sosial media mengenai pernyataannya bunyinya nikah bukan melulu tentang seks. Singkat aja pernyataannya. Intinya menikah bukan melulu tentang seks, dan kalau mencari pasangan yang ngobrolnya nyambung. Jadi pembahasannya itu, kita menanggapi itu. Jadi kalau yang belum paham bisa diulang lagi. Yang belum paham bisa diulang lagi. Iya. Jadi sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk yang telah mendengar, menikmati, mengkhusyui obrolan kita. Sebenarnya kalian juga sebenarnya diajak untuk ngobrol lewat imajinasi kalian, asumsi kalian yang terpendam dalam benak hati. Jadi kalian bisa suarakan di kolom komentar. Jadi terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trilogy Pod. Bye.